إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berkah ini kita awali perjumpaan kita dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang akan memperoleh keberuntungan yang sangat baik. Wa in syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pagi ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan bekal kita untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan perlombaan untuk beramal soleh bagi kita semua. Oleh karena itu tidak mungkin seseorang bisa memperoleh kebaikan yang banyak di bulan yang penuh kebaikan kecuali dengan ilmu. Dan perlu diketahui, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ta'dhimul Ilmi, beliau mengatakan al-ilmu mohon dirapatkan dulu ya. Depan dulu, ke depan dulu. Jangan sampai kita kalah sama orang yang ngantri sembako. Kalau kita berikan kupon sembako, berebut di belakang, berebut di depan. Padahal sembako itu hanya ganjil perut kita 1-2 hari, 1 pekan, 2 pekan, atau sebulan, 2 bulan. Majelis ilmu, apabila Allah menghendaki kebaikan dengan jalan yang kita mendapatkan yang itu ganjil kita sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan mulai dirapatkan dulu. Ya. Dapatkan dulu, kita ambil posisi terbaik untuk mempersiapkan diri kita mengambil faedah-faedah yang aku yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Wali Buddha Wali Muhammad Yassin Habibullah Ta'ala. Kembali ke yang tadi, Sosok Al-Utsaimin ini dalam kitab yang Ta'dhimul Ilmi mengatakan bahwa al-ilmu jawharun latifun. Ilmu itu permata yang lembut. Permata adalah suatu perhiasan yang dicari oleh setiap umat manusia. Ilmu permata yang lembut. La yasluhu ila liqalbin narifin. Tidak akan menjadi baik ilmu ini kecuali bagi hati yang bersih. Nah, ini menentukan bahwa bersihnya hati seseorang dalam menuntut ilmu akan berpengaruh terhadap berkahnya ilmu. Setiap sesuatu mempunyai wadah. Likulli qatlubin wi'ah. Setiap sesuatu yang dicari manusia memiliki wadah. Wi'a'ul ilmi al-qalb. Wadah ilmu hati. Maka apabila kita hendak memperoleh keberkahan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita hari ini, siapkan hati kita yang bersih. Hati yang bersih, hati yang padanya dibuang
dua kotoran, najasatu subuhat wa najasatu syahwat. Hati yang bersih, yaitu hati yang disterilkan dari kotoran-kotoran subuhat dan juga kotoran-kotoran syahwat. Maka ketika hati kita yang dimana ini merupakan wadah ilmu, ini bersihkan dari kotoran-kotoran syubhat dan kotoran-kotoran syahwat, disitulah nanti mendapatkan keberkahan ilmu. Padahal ilmu ini lebih agung daripada sholat, lebih agung daripada puasa, lebih agung daripada jihad fisabilillah. Bahkan di sana sudah biasa mengatakan thalabul ilmi a'dhamu ajran, menuntut ilmu ini pahalanya lebih gede ketimbang apa? Qa'imi sha'imi ghazi fisabilillah, ketimbang orang yang berdiri tengah-tengah malam sholat malam, ketimbang orang yang berpuasa rutin di sepanjang hidupnya, atau ketimbang orang yang membawa senjata berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena awalnya semua itu dengan ilmu. Maka begitu juga ketika kita mau berlomba-lomba di bulan Ramadan, wajib bagi kita untuk berilmu, agar jangan sampai kita ingin memperoleh pahala piala yang besar di bulan Ramadan, ternyata karena sangat tidak berilmu akhirnya mendapatkan bencana-bencana di bulan Ramadan. Insyaallah taala ya, pagi ini kita akan belajar bersama dengan bimbingan dari Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Nu'man LC MPD Habibullah taala. Ya, jadi pertama, persiapkan hati kita, ya, bersihkan hati kita dari seluruh dan ikhlaskan untuk menuntut ini. Ini bagian adab yang paling pertama harus dijaga. Yang kedua, istami' jayidan, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh guru kita. Para sahabat ketika ngaji itu sampai digambarkan kalau ada burung bercengger di atas kepalanya gak bakal terbang. Kenapa? Saking khusyuknya ngaji, tekun duduk, ya, hampir dikatakan tidak bergerak kecuali tangannya menulis bergerak. Ya. Nah kita pun juga tekun ya, kalau sudah bersandar di tembok tekun, tiba-tiba hilang. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan itu yang kita inginkan. Jadi start, dengarkan baik-baik, kemudian tulis, ya. Tulis. Qayyidul ilmu bil kitab. Tulislah ilmu, catatlah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena kita bukan Imam Bukhari, kita bukan Imam Dhahabi. Sekali dengar langsung nempel di benak kita. Nah, kita dengar pun mungkin 10 kali kita dengar selalu hilang, masuk kanan keluar kiri, kanan keluar kiri, maka kita catat. Kita catat. Yang keempat, hindari bersendaguro dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara menuntut ilmu. Jadi jangan bercanda di dalam masjid ketika guru kita sedang menyampaikan ilmu, maka kita jangan menyanyinya dengan canda tawa dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, jaga kebersihan bersama. Nah, ini rumah Allah, kita jaga kebersihan bersama. Jadi merupakan tanggung jawab setiap muslim yang masuk ke dalam masjid untuk berkewajiban menjaga keindahan kerapian masjid. Yang terakhir ada info-info kajian yang akan disampaikan oleh DKM untuk masjid Al-Hidayah. Aku untuk menghadap kemudian yang mengucapkan betul-betul kami persilahkan Ustaz Muhyiddin Nu'man LCMPD supaya menghadap masbura pada saat untuk memulai kajian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para asatidz, santri namanya? Lupa tadi namanya? Abdurrahman bin Auf. Yang insyaallah semoga semuanya jadi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Insyaallah. Alhamdulillah. Tentunya kita tersenyum, bahagia dan gembira. Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah SWT. Subhanallah. Ketika Allah izinkan ya, kita berkumpul di tempat seperti ini, kira-kira yang membuat antum kumpul di sini siapa? Enak. Yang menggerakkan hati antum, ya, membuat antum ngegas pakai motor, ya, termasuk kita pun dari Pandeglang. Hakikatnya, andai kata tidak ada izin, taufik dan pertolongan Allah, hati kita untuk tergerak ke sini tidak mungkin. Maka bergembira, alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bermajlis seperti ini, di mana? Di rumah, di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita dan menghendaki untuk kita segala kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Dan menginginkan kita lurus, menginginkan kita bercahaya, dan menginginkan kita selamat di dunia dan akhirat. Hadis masyhur, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Man yuridillah, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah. Jadi yang menghendaki baik itu antum siapa? Ya Allah. Man yuridillahu bihi khairan, ya, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, baik di dunia terlebih nanti di akhirat, yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan di akhirat. Standar baik Allah di dunia dan nanti berlanjut sampai di akhirat adalah ketika seseorang Allah mudahkan, yaitu tafaqquh fid din, memahami agama, talabul ilmi. Hanya masalah. Dan ini merupakan ya tugas utama kita. Ada yang ingin tanya atau kita semuanya. Kewajiban pertama kita di alam semesta ini apa? Beribadah langsung? Mustahil. Ya. Sahih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Bagaimana Anda bisa ibadah? Jadi kewajiban utama dan pertama kita sebelum ibadah, al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Itu kewajiban pertama.
aktivitas yang paling gagah di alam semesta ini. Itu talabul ilmi. Maka ini bukan sesuatu yang ringan. Ini yang gagah, yang berat. Kalau sholat, puasa, zakat sepakat semuanya fardu, maka ada yang lebih fardu lagi, talabul ilmi. Fardhatun ala kulli muslim. Ya, sementara Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahwasanya harus berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, ya semoga Allah SWT membimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sehingga sebagaimana tafsir Al-Imam Abdullah bin Imam Al-Hasan Al-Basri ya ketika menerjemahkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Baik. Ya. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, terus kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa namanya? Punya ini masih berjaga. Masuk semua antum berdoa itu. Tapi aplikasinya apa? Hasan Al-Basri mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah ay bil ilm. Mustahil. Baru nanti kalian berjalan bersambung. Wa fil akhirati hasanah ay bil jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allah lahu tariqan ila jannah. Maka masuk muslimin Allahu akbar. Ya, jangan sampai status antum apapun di dunia ini melalaikan antum dari talabul ilmi. Betapa banyak fenomena di tengah umat ini. Tapi tadi disebutkan ada syubhat, ya Allah, ya, kesalahpahaman yaitu beragama, ada syahwat, bahkan semakin ditebar syahwat di tengah kita. Wallahi tidak ada safety bagi kita dari keterpurukan akhir zaman kecuali ilmu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Barakallahu fikum muslimin. Gimana? Semangat? Ya. Dan kajian hari bebas ngopi, bebas tidur 3 waktu. Baik, barakallahu fikum warahmatullah. Semakin bergembira lagi dan tersenyum, senyumnya semakin semerbak kayaknya ya. Sudah mulai kecium apa? Cendol apa lagi? Allah Akbar, ya. Barangkali kalau di Pandeglang apa putih? Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Saya katakan selain hari ini kajian kita judulnya babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Alhamdulillah. Ya, semoga kita masuk ke bulan yang gagah, yang dahsyat, yang hebat, dalam keadaan tidak terkurangi apapun, sehingga kita malah sempurna. Kita sempurna dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Maha yang sempurna, Allah SWT. Kalau Nabi bilang rugi, maka ruginya kebangetan. Kalau antum bilang rugi, paling rugi apa sih? Jualan cendol. Ya. Kalau antum bilang rugi, ya rugi ya. Tapi kalau Nabi bilang rugi, musibah. Ya, hadis yang dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih kata rogi ma'ankum ri'in. Apa rogi ma? Hidungnya di debu. Maksudnya dina. Ya, celaka. Rugi dia. Bahkan dalam riwayat oleh Nabi, malaikat yang bilang 3 kali. Rogi ma'ankum ri'in dakhala alaihi Ramadan. Subhanallah. Masih dimudahkan masuk ke bulan Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah. Thumman salah, Ramadan lewat. Karena Ramadan itu kayak antum sekarang, hari-hari begitu cepat kan. Allah sudah bilang ayyaman ma'dudat. Apa? Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung, yang singkat, yang tidak terasa tiba-tiba, aduh, udah mulai mudik. Tiba-tiba sudah mulai beli gemblong sama kulit, sama ya. Dan begitu cepat. Thumman salah. Lalu Ramadan selesai, falam yughfar lah.
dosa masih numpuk. Padahal progres antum, progres Allah menghadirkan Ramadan agar keluar Ramadan seperti antum keluar dari perut ibu antum. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, ada kelalaian. Ma'asyiral muslimin, namun alhamdulillah. Ya, ini insyaallah sebagai bukti. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan cerita salaf. Di antara cerita salaf, Mu'alla bin Fadl berkisah kanu ay as-salaf bahwa dahulu ulama-ulama terdahulu para salafus saleh yad'una Allah azza wa jalla. Saya ingin dengar di sini. Mereka para salaf dahulu telah berdoa kepada Allah sittata ashhurin qabla Ramadan an yasilahu 6 bulan sebelum Ramadan sudah mulai berdoa agar disampaikan ke bulan. Barangkali di antara kita baru ingat, oh ini bulan Sya'ban ya, baru ingat. Ramadan tinggal berapa hari baru ingat. Para salaf dahulu sudah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi mereka itu membagi dua satu tahun. 6 bulan pertama setelah Ramadan mereka berdoa agar diterima Ramadan. 6 bulan kedua mereka bersungguh-sungguh, ya Allah sampaikan lagi ke bulan. Karena Ramadan adalah ikhwah, bulan hamba-hamba Allah terhebat. Bulan subhanallah, susah kita menyebutkan kriteria hamba Allah yang gagah. Bulan hamba-hamba Allah yang menggapai ketinggian derajat di sisi Allah, dan bulan yang Allah sediakan, Allahu Akbar, dibuka semurah mungkin rahmat, keberkahan, dibuka. Mau apa? Mau apa? Buka oleh Allah SWT untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, sehingga ma'asyiral muslimin kita bisa menutupi kekurangan yang telah lalu, dan kita sudah memiliki celengan untuk masa yang akan datang. Itu Ramadan. Dan masa yang akan datangnya long time, ya, for akhir, untuk akhir. Subhanallah. Kita ini kan umurnya pendek. Sudah pendek, dosa banyak lagi. Betul kan? Menurut itu berapa? Lihat kan? Yang pasti takarnya 60 atau 70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sakedik pisan Nabi. Dikit sekali yang lewat itu. Umat yang umurnya pendek tapi masalahnya dosanya gede. Dulu di zaman Nabi Musa belum ada dosa karaokean. Ya. Nah, dosa sekarang dosa berlipat. Dulu masalah bisnis pakai online enggak ada zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin Allah, maka alhamdulillah dihadirkan Ramadan untuk menutupi kekurangan yang lalu yang singkat, padahal persiapan harus matang untuk nanti akhir. Dan untuk memiliki celengan yang insya Allah bila antum gagah hebat bersungguh-sungguh di Ramadan, keutamaan kita akan melebihi Nabi Musa, Nabi Nuh yang umurnya lebih dari yang umurnya 1000 tahun, 900. Ya, antum dari balik sudah ketemu berapa Ramadan? Andai katakan 20 Ramadan, lalu antum ketemu 20 malam Lailatul Qadar, itu nanti selesai. Kita bisa melesat. Kualitas umur kita menyamai kuantitas umur Nabi sebelum kita. Allah yang mengumumkan, bukan Nabi yang mengumumkan, Allah langsung. Pengumuman yang menggelegarkan hati hamba yang beriman. Lailatul Qadri, teruskan, khairun min alfi syahr. Coba saya minta terjemahkan. Hah? Apa katanya? Kenapa mau masuk? Baik.
Malam Lailatul Qadar apa terjemahnya? Hah? Ayo, jangan sampai seperti 10.000 bulan. Lah, salah. Terjemahan salah. Khairun. Kalau 1000 bulan saja 83, sekian tahun, Allah nggak bilang 1000 bulan, Pak. Allah bilangnya khairun, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih gagah daripada 1000 bulan. Baik, Anda temui itu. Lailatul Qadar katakan 15 tahun, 20 tahun, dan umur Anda cukup panjang dari semenjak balik. Kalah Nabi Musa, Pak. Kalah Nabi Nuh alaihissalam. Begitu gagah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, makanya umat ini umat terakhir tapi umat terbaik. Umat terakhir tapi umat yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Karena kualitas amalnya gagah. Pendek sih. Bagaimana caranya? Dengan dihadirkan ke tengah mereka awqatul fadhiyah, waktu-waktu yang utama. Maka di antara Pak Bu, ikhwan sekalian, yang perlu kita database itu dalam hidup yang pendek nih, antum udah terlampatan itu berapa tadi? Kalau berapa Pak? 40, sudah mulai tua. Umur itu kan 20, 54, 39. Itu muda Pak. Ya, 40, 59 itu umur peringatan, sisa lebih dikit. Makanya sudah ada ayat tentang ayat 40 tahun. Rabbi hatta idza balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak dan seterusnya. 60 ke atas itu umur sore, mau tenggelam. Innallaha a'dara rajulin hatta balagha 60 sana. Allah kasih ujur sampai umurnya 60 tahun. Jadi kalau 60 tahun masih main gaplek, biasanya enggak balik. Betul. 60 tahun masih main burung gitu. Ninggalkan masjid biasanya enggak balik ke sore. Walaupun ya tidak mutlak. Ya, maka masuk muslimin umur pendek. Sementara persiapan kita untuk mendapatkan surga bebas dari neraka, umur pendek, diambil tidurnya berapa jam? Hah? Diambil ngobrolnya berapa jam? Diambil ngelamunnya berapa jam? Bikin suami poligami itu berapa jam? Mesti habis Pak umur kita. Tapi alhamdulillah yang rahim menghadirkan ke antum awqatul fadilah. Maka seorang muslim yang cerdas, dia tahu kapan waktu-waktu diskon atau pasar murah, dia kejar tuh pasar murah. Maka ada dalam harian seperti gambar terakhir, ada dalam pekanan hari Jumat, ya, ada dalam yaitu 1 bulan, masya Allah, ya, beberapa seperti Senin Kamis. Kemudian 3 hari dan 1 ayam bir. Ada dalam 1 tahun. Bahkan 1 tahun itu banyak Pak. Nanti ketemu Arafah, masya Allah. Ketemu hari malam hari pertama 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang amalan tidak tertandingi jihad. Dan yang paling gagah ma'asyar muslimin, la ilaha illallah, lakal hamdu ya Rabb, yaitu kehadiran Allah hadirkan untuk kita dengan kegagahan bulan Allah. Maka harus dihadirkan Allah. Ya, bagaimana gagahnya, agungnya. Maka saya katakan masuk muslim, kalau kita singkat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan Ramadan minimal untuk 3 tambah 3. Berapa? 3 tambah 3. Berapa? 6 ya. Minimal Allah hadirkan Ramadan untuk 3 tambah 3. Minimal ya. 3 di dunia, 3 di akhirat. Salah satu di dunia, salah satu di akhirat. Apa 3 di dunia, Pak? Ma'asyar muslimin rahimakumullah. 3 di dunia yang pertama adalah mudha'afatul ujur. Allah hadirkan untuk melipat gandakan seluruh pahala. Disebut para ulama, hampir sepakat ulama bahwa apapun di bulan Ramadan dilipat ganda dengan lipatan yang tak terhingga apapun. Dan beberapa nabi contohkan. Contoh, siapa yang ingin haji bersama Rasul, pahala. Ada gak? Ingin haji bersama Rasulullah,
Sahih Bukhari. Hai Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Wah, umrah. Kalau pas jatuhnya di bulan. Naam. Apalagi ibadah lainnya. Ibadah yang teragung dalam Ramadan, Masya Allah yang terdasar dan itu rukun Islam. Apa itu? Saum. Apa kata Nabi? Kullu amal ibni Adam lah al-hasanatu bi asyri amsalha illa as-siyam. Ya. Naam. Semua anak Adam, amalan anak Adam takarannya sudah jelas 1 kali 10. Illa as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku. Hanya untukku dan hanya aku yang tahu takaran berapa takaran pahalanya. Wa ana ajzibih. Fa innahu li itu maknanya 2. 1, puasa itu ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali aku. Iyalah, makanya puasa itu jauh dari riya. Kecuali yang bilang aku lagi puasa. Ada yang lagi puasa kan ini? Tidak tahu gitu. Oh, yang mukanya agak putih puasa nih. Puasa itu ibadah rahasia li. Ya. Atau fa innahu li yaitu tadi hanya khusus aku yang tahu takarannya. Wa ana ajiz. Bahkan mudha'afatul ujur, Pak Bu, dilipat gandakan yang dahsyat adalah semoga ya semuanya kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Hanya Pak cari duit itu 11 bulan aja. Masih tambah 11 bulan 2 bulan. Nabi tidak pernah meninggalkan cerita penuh dengan kebanggaan sang istri tentang suaminya Aisyah dan yang lainnya. Karena Nabi SAW tidak dakhala al-ashr. Nabi kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir, ya syad mizar, dia kencangkan ikat pinggangnya. Ya aiqadha ahlahu wa ahya lailahu, dia bangunkan keluarganya dan dia hidupkan malam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, masa musim Nabi tidak Nabi bersungguh-sungguh tidak seperti di hari-hari sebelumnya. Maka ya semoga sudah tercatat. Atau E35 pandaikan apa di sini? Hah? Di Pandaikan lebih bagus sih. Hah? Gratis di sini lebih gratis. Hah? Enak. Mudha'afah maka sungguh-sungguh ayo. Ya, nanti akan disebutkan amalan-amalan secara umum. Ya, dan nanti sisanya kalaupun ada perkataannya tentang puasa nanti di pertanyaan saja. Karena Masya Allah ya, ini harusnya 1 semester di pelajaran ini. Cuma dikasih 1,5 jam ya kira-kira begitu. Baik, yang pertama, ikhwan, yang pertama, mudha'afatul ujur. Seluruh amalan sekecil apapun jangan diremehkan, dilipatkan. Yang kedua, yaitu ghufranud dzunub. Tuh, 3 tamat. Allah menghadirkan Ramadan untuk apa ini? Ghufranu, bulan penghapusan dosa. Bulan untuk mengklaim, membersihkan antum dari dosa dan noda. Yang insya Allah akan mengungguli dosa-dosa antum. Pahala yang dahsyat bisa mengungguli dosa antum. Sehingga kalaupun dosa masih ada, ini akan tertutup dengan pahalanya. Apalagi disambung dengan taubat. Nanti malam Lailatul Qadar antum bilang apa? Allahumma innaka afuwun karim. Tanpa bilang itu pun Allah Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir. Siapa yang saum, siapa yang qiyam, tarawih, penuh dengan kekuatan iman, semangat, cinta, pengagungan dan berharap pahala di sisi Allah, plus dihapuskan dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainakum. Ramadan ke Ramadan itu juga sebagai pembersih. Bahkan tadi kata Nabi, ayat yang hadis yang dikabarkan Nabi sallallahu. Ya, semua tadi Pak. Baik, nah kata Nabi rugi ente, celaka ente, hina kamu.
Nabi itu Pak rahmat. Nabi itu Nabi rahmat, rahmatul amin. Kasih sayang luar biasa. Tapi kalau kabarnya kita rugi banget. Maka jangan sampai termasuk yang rugi. Ya, Ramadan dihadirkan untuk menghapuskan dosa kita. Maka konsentrasi untuk ajang penghapusan dosa. Oke, itu yang kedua. 3 tambah ya. Tes, ya. 3 tambah 3. Berapa lagi? Naam, yang ketiga di dunia. Ramadan subhanallah ma'asyar muslimin dihadirkan oleh Allah SWT untuk raf'ud darajat, mengangkat derajat yang tidak terhingga, tertinggi di sisi Allah. Mana dalilnya? Saya kira antum sudah hafal. Ayat Ramadan hanya ada dalam surat Al-Baqarah 83 sampai 87. 83, 84, 86, 87. Lupa. Ayat Ramadan 83, 84, 85, 86, 87. 86 nanti ada ayat khusus doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Oke, itu ayat Ramadan. Cek ayat 83, cek ayat 87, sama akhirnya. Coba. Ayat 83 semuanya hafal. Kutiba alaikumusiyam, teruskan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, teruskan. La'allakum tattaqun. Baik, ayat 87. Ayat tentang i'tikaf, karena i'tikaf di akhir bulan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan gaul itu cewek-cewek kalian. Cewek doang ya. Cuma satu kan? Oke. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian gauli cewek-cewek kalian. Kalian i'tikaf di masjid. Ya tilka hududullah yubayyinu lin-nas. Itulah batasan-batasan Allah yang Allah telah jelaskan kepada seluruh manusia. Apa? La'allahum yattaqun. Sama. Bedanya di sana la'allakum, di sini la'allahum. Agar kalian bertakwa dan semuanya tahu bahwasanya tidak ada yang paling tinggi di mata Allah kecuali inna akramakum indallahi. Makanya kita perlu bahas nih, ayat ini. Ada apa Allah begitu gagahnya Ramadan ditutup dengan la'allakum tattaqun? Karena madrasah Ramadan kalau dipahami bukan madrasah ngabuburit saja, bukan madrasah buka puasa setelah itu liburan mudik. Nah, madrasah Ramadan mencetak the best of people, manusia. Mencetak manusia yang beriman, memiliki kekuatan iman, mencetak manusia yang ikhlas, mencetak yang manusia yang biasa sudah bangun sebelum subuh. Atau jangan kita sahur itu ya, orang awam juga bisa sahur. Tapi tidakkah antum paham bahwasanya Allah sedang mencetak antum menjadi orang yang biasa sudah bangun sebelum? Dan itu nanti ada pembahasan khusus. Semua ketemu lagi, ya, yaitu madrasah Ramadan. Maka ma'asyar muslimin, Allahu Akbar. Oleh karena tidak tanggung-tanggung para salaf dahulu bilang 6 bulan mereka sudah minta Ramadan. Jangan sampai. Oke, 3 tambah 3. Selesai 3 di dunia. Apa? Mudha'afatu al-ujur, dilipat gandakan pahala. Yang kedua apa? Nah, ghufranul dzunub, diampuni dosa. Yang keempat, yang ketiga, na'am, melesat ke atas, diangkat derajat di dunia. Lalu kalau Allah sudah mengangkat derajat, jangan takut. Urusan kurus jalan, urusan segala-galanya jalan. Ya. Tapi 3 di akhirat minimal. Yang pertama, ma'asyar muslimin, Allah hadirkan Ramadan untuk mendatangkan syafaat di hari kiamat. Antum tahu syafaat apa? Syafaat itu pertolongan di antara pertolongan Allah di hari kiamat, di akhirat, yang barangkali masih ada sisa dosa kita.
Maka kita membutuhkan syafaat. Di ayat kedua ada syafaat dan ada rahmat. Syafaat itu melalui seseorang, sesuatu. Rasul memberikan syafaat, Nabi memberikan syafaat, para nabi, orang-orang saleh, malaikat. Salah satu yang nanti akan teriak, Mas, salah satu yang nanti akan teriak meminta syafaat untuk antum siapa? Lapar antum itu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kata Nabi, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an dua-duanya memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah dari kiamat. Yaqulu siyam, tuh lapar antum akan ngomong. Ngandika puasa. Yaqulu siyam ay Rabb, ya Allah, mana'tu ta'ama wasyaraba wasyahwa. Aku pernah larang dia makan, minum dan meluapkan syahwatnya. Maksudnya bulan Ramadan. Fasyafi'ni fi, berikanlah syafaat kepada. Yaqulul Qur'an, Quran secara sukan Ramadan satu Quran. Yaqulul Qur'an ay Rabb, mana'tuhu nauma bil lail. Aku pernah larang dia dulu banyak molor di malam hari. Banyak tidur, melek. Bahkan dihatamkan sebagian sahabat yang dia cerita. Jangan aneh ya. Imam Syafi'i 60 kali saja sebulan. Melek terus dengan Al-Quran. Di hari-hari yang singkat tersebut, maka ya Allah berikanlah syafaatku kepadanya. Maka kata Nabi, fayashfa'an, dua-duanya bisa beri syafaat. Maka antum kalau lagi haus, alhamdulillah ini syafaatku. Lagi dahaga, lihat cewek, aduh syafaat. Ya, masa syafaat. Allah, betapa butuh kita syafaat. Dari mulai syafaat uzma, syafaat itu banyak fungsinya. Satu, syafaatul uzma itu khusus Nabi. Syafaat untuk segera Allah datang mengadili pada mahsyar. Yang kedua, syafaat agar antum syafaat untuk masuk surga. Yang ketiga, syafaat untuk naik derajat di surga. Yang keempat, syafaat yang seharusnya neraka nggak jadi ke neraka. Yang selanjutnya syafaat yang sudah di neraka diangkat dari neraka. Itu syafaat. Dan terakhir syafaat khusus Nabi, ya syafaat yaitu meringankan Abu Thalib dari jahanam kerak jerak. Cuma suruh nginjek bergejolak. Na'udzubillah minzalik. Ma'asyiral muslimin Allah syafaat. Itu judul Ramadannya. Yang kedua, apa yang Allah inginkan untuk Allah hadirkan Ramadan? Yang Allah inginkan karena apa? Dengan kehadiran Ramadan yaitu Masya Allah, itqun minan nar. Ramadan, progres Allah membebaskan antum dari neraka. Ramadan dihadirkan sebagai apa? Pemadam jahanam. Nabi sebutkan dalam Sahih Tirmidzi, ya, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kata Nabi, walillahi mutaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Allah memiliki hamba yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kulla lailah, dan itu setiap malam. Setiap malam hambanya diabsen satu persatu terus dibebaskan dari api neraka. Bahkan yang mau ngitung silakan, yang tak ngitung juga nggak apa-apa. Baik, ya. Kata Nabi, man shoma yawman fi sabilillah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, barang siapa dalam Sunan Tirmidzi, barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 khalifah. Hadis sahih Syekh Al-Albani. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70. Baik, 70 kali 30 hari berapa? Masya Allah. Wajahnya dijauhkan dari api neraka 70 sehari. Atau mau puasa berapa hari? Bisa tamat ya? Bisa tamat. Kalau seharinya 70 tahun kali saja. Allah, itqun minal nar. Dihadirkan Ramadan untuk membebaskan Anda dari api. Ramadan enggak remeh. Ramadan mikirnya mudi, mikirnya THR, entek ternyata AHR.
entek hari raya, entek. Mikirnya Pak, baju Pak, ya Allah. Pak Bu, betapa banyak orang yang tidak tahu harga Ramadan, tidak paham kata Ramadan, sehingga mereka samakan Ramadan dengan di luar Ramadan. Ya, cuma hanya ini puasa itu tidak itu. Maka ma'asyiral muslimin, dan terakhir Allah, Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk memasukkan hambanya ke surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan surganya surga istimewa. Inna fil jannati baban, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di surga itu ada pintu khusus. Namanya apa? Raya. Siapa yang namanya Roy di sini? Ada Mas Roy di sini ada? Nah, nanti kalau Ustaz Abdul Roy ngisi di sini jangan kasih air. Apa arti Roy? Roy itu kenyang dari minum. Roy. Ustaz Abdul Roy ngisi di sini jangan kasih air. Yuqalu lahu Rayyan. Namanya bab pintu khusus namanya Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Yang akan masuk ke pintu itu hanya orang-orang yang puasa. Aina as-sha'imun? Aina as-sha'imun? Allah maj'alna minhum. Semoga kita termasuk mereka yang dipanggil. Aina as-sha'imun? Maka fa idza dakhalu, kalau mereka sudah mancing, sudah masuk ke surga itu, ughliq, ditutup, walam yadkhul minha ahad, tidak ada satu pun yang bisa masuk dari pintu itu. Wa idza dakhalu syarib, dan kalau sudah minum, mereka sudah masuk, mereka minum. Wa idza syaribu lam yatma' ba'dahu abadan, kalau sudah minum neguk, masuk neguk, dan kalau sudah neguk tidak akan haus selama. Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah. Sahabat bertanya dalam hadis yang sahih, ya Rasul, tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Nabi? Alaika bis-siyam la mislalah. Hendaknya engkau banyak berpuasa, tidak ada tanding. Bakal. Jadi berapa? 3 tambah. Hati mana yang tidak tergerak? Hati mana yang tidak tergerak? Yang itu tidak didapatkan secara gagah, secara hebat, secara khusus, kecuali dekat ini. Ya, salasan di dunia wa salasan fil akhirah. 3 di dunia, 3 di akhirat. Itu hadiah Ramadan. Apa pertama? Di dunia mudha'afatil ujub. Dilipat gandakan Pak. Apa lagi yang kedua? Ghufranul dzunub. Allah hadirkan Ramadan untuk menghapuskan dosa kita. Apalagi raf'ud darajat. Ramadan dihadirkan untuk mengangkat derajat. Di akhirat, na'am, di akhirat syafaat. Allah menghadirkan Ramadan untuk memberikan syafaat. Kemudian apa lagi? Na'am, itqun minan nar. Makanya Pak punten ya. Kalau ada orang ustaz nanti baca hadis Ramadan itu ayat 10. 10 pertama rahmah, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar, itu hadis Rawahud Dajjal bin Ifrit. Hadis maudhu. La. Nabi katakan walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah memiliki hamba yang bebas dari neraka itu tiap malam dari awal. Ya, dan terakhir adalah bab yang khusus yang diistimewakan, yaitu bab apa namanya? Rayyan. Apa nama Rayyan tadi? Yaitu kenyang dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan Anda bacakan 2 hadis. Sa'aqra'ul hadis. Anda akan bacakan 2 hadis tentang subhanallah, Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi antum ketika datang Ramadan. Pertama hadis dalam Sunan Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Nasai, Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, Atakum Ramadan.
datang di tengah kalian bulan Ramadan. Sebentar lagi akan datang di tengah kalian Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Allah, mana berkah? Al-barakatu kasratul khair wa thubutuhu. Berkah itu buat aktifnya kebaikan dan tetap banyak, tidak teringat. Syahrul mubarak, faradu alaikum siyama. Allah fardukan kepada kalian di bulan itu saum, yang merupakan aqdamul ibadah, bahkan arkan rukun min arkanil Islam. Ya, ibadah yang paling agung. Kemudian tuftahu fihi abwabus sama. Allahu akbar. Di antara kabar gembira dibuka di bulan tersebut pintu-pintu langit yang menuju ke surga. Karena surga itu di atas, neraka itu ke bawah. Al-jannatu darajat wan naru darakat. Ya. Maka dibuka pintu-pintu langit. Tughlaqu fi abwabil jahim. Ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Ya. Ini kata ulama maknanya dua. Pertama, betul-betul ditutup. Yang kedua, jalan-jalan menuju neraka bagi kita hamba-hambanya. Lalu wa tughallu fi maradatus syayatin, dan diikat, dibelenggu dedengkot syaitan, iblis. Masalah. Makanya Pak Bu, masalah. Orang-orang yang betul-betul niat pengen sungguh-sungguh lebih mudah lagi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan setan pun tidak leluasa menggoda kita. Ya, makanya kalau ada Pak Bu, kalau ada orang masih maksiat bulan antara dua, antara dia ya imannya sangat rapuh, setan keronco aja masih bisa menggoda dia, atau dia sudah jadi setan. Misal waswas nas minal jinnati, antara sudah dia lulus madrasah syaitan sebelumnya, sehingga dia terus di atas tawa nafsu syaitan. Kemudian lalu kata Nabi fi lailatun, dan di dalamnya ada satu malam, Allahu akbar, khairun min alfi syahr. Sayang nih antum kalau tidak membuat schedule dari sekarang. Wa fi lailatun, pengumuman dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lalu kata Nabi, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia sangat rugi dan terhalang dari kebaikan. Nyampe enggak umur antum 83 tahun? Nyampe enggak? Mas, nyampe enggak umur antum 1000 tahun, 1000 bulan? Bahkan Nabi katakan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ma'asyar muslimin, ya. Dan satu lagi, Nabi SAW mengatakan tadi tentang Ramadan akan datang. Lalu kata Nabi, idza kanat awwal lailatin min Ramadan, apabila nanti sampai ke malam pertama di bulan Ramadan. Tanggal berapa nih? Tanggal berapa malam pertama? Ya sudah, gampang saja kita. Tunggu sidang isbat. Ya, naam, tunggu pengumuman pemerintah. Maka kata Nabi, idza kana awwal lailatin min Ramadan, apabila kita masuk ke awal pertama dalam Ramadan, sufidati syayatin, maka setan-setan dibelenggu, wa maradatil jin, dan dedekot-dedekot jinnya, wa quliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa lam tuftah minha ba, tidak ada satu pun yang dibuka, wa futiyat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa lam yubat minha ba, tidak ada yang ditutup yaitu satu pun. Lalu wa nada munadin, akan ada sambutan, ada panggilan, Pak. Di malam itu, wa nada munadin, ya bagiyal khairi aqbil, wa ya bagiyal syarri aqsir. Hai para pecundang kebaikan, para perlomba kebaikan, aqbil, segera datang, fastabiqul khair. Seperti antum pemacu kuda. Gimana Pak pemacu kuda, Pak? Dari mulai start dibuka gimana? Pas gitu. Semakin akhir semakin slow? No. Semakin akhir semakin dipecut agar sampai ke finish yang menang. Makanya kata Ibnu Qayyim, fala takunil khairu afdalu minki. Lihat, tentang Ramadan,
Bukan Ibnu Taimiyah, "Fala takunil khair afdal." Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada ente. Dari awal malas semangat itu. Mau berlomba, semakin akhir semakin itikaf di mall, udah selesai. Ya, maka masyaallah. Kemudian wahai bagi syariat aksir, wahai para pecundang kuburkan, stop. Lalu kata Nabi, walillahi mutaqa'u minan nar. Dan Allah memiliki hambanya dari api hambanya dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kullu lailah dan Pak Bu, sengaja saya hadirkan pembahasan ini karena ini akan menjadi motorik. Ini dulu yang penting. Semangat hadir. Ya, karena insya Allah fikih apa yang dilakukan, fikih puasa sering, tapi motivasi dan menghadirkan keagungan. Nah, ini yang perlu dari sekarang. Khawatir sampai sekarang belum nyadar besok Ramadan. Ya, dan sekarang kita mulai menyingsingkan dengan baik. Ya, menguatkan otot agar kita siap-siap masuk Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Ya, ada isti'dadah di dukhul Ramadan. Gunakan isti'dadah. Ada persiapan-persiapan untuk masuk Ramadan. Ya. Persiapan pertama, al-isti'dadul awwal di dukhul Ramadan. Apa Pak? Persiapan pertama untuk masuk Ramadan yang pertama al-farhu wa ihdaril 'azamah wa du'a. Al-farh, senang. Mas, seminggu Ramadan. Wah, Ramadan lagi. Lah. Aduh, kok Ramadan lagi sih? Astagfirullah. Al-farh. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan keutamaan rahmat Allah yang gagah bergembira. Alhamdulillah. Wa idharil 'azamah, dan menghadirkan keagungan Ramadan. Betapa banyak orang yang tidak paham gagahnya Ramadan. Kam minan nas la yafham wa la yadri 'azamat Ramadan. Sehingga dakhala Ramadan, sehingga dia masuk Ramadan islamen. Yes. Enggak. Ramadan menyingsingkan dengan baju. Ramadan menguatkan otot. Ramadan kita lari, Pak. Makanya Imam Malik kalau masuk Ramadan masuk rumah. Imam Malik tidak dakhal Ramadan dakhal bait. Ya, dan dia tutup semua majlis hadis. Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan masuk rumah. Dia tutup majlis hadis. Yaqul Ramadan ma'al Quran. Lalu dia bilang Ramadan bersama mushaf dan dia baca pakai mushaf. Wa huwa yahfaz walakin yaqra bil mushaf. Imam Syafi'i kalau sudah ke Ramadan enggak mungkin Pak Bu, Imam Syafi'i sibuk dengan yang lain menghatamkan 60 kali selama Ramadan kalau tidak konsentrasi. Makanya Anda bilang tadi kalau bisa tuh cari duit itu 11 bulan aja. Ya. 1 bulan konsentrasi Ramadan. Tanpa ada asumsi antum bisa masuk Ramadan yang akan datang. Antum masih ada umur tahun depan. Ini aja belum tentu itu masuk. Ya, naik keranjang jatuh mati kita. Ya kan? Maka masuk musim kemudian wa doa. Ini yang banyak berdoa. Doanya 3. Doa salah satu adiyah. Awal, doa lidukhuli Ramadan. Doa agar bisa masuk ke dalam Ramadan. Sampai ya usul Ramadan. Doa agar dikuatkan iman. Ya, berdoa li taqwiyatul iman agar iman kita dikuatkan. Yang ketiga, doa agar sehat. Ya, nadkhul Ramadan fi sihatin wa afiyah. Kita masuk Ramadan sehat dan antum panjang umur, iman lemah, aduh masalah juga. Panjang umur, sakit, juga masalah juga. Maka berdoa kepada Allah. Itu yang pertama, ikhwan. Al-farah bidukhul Ramadan wa ihdaril 'azamah wa du'a. Hada awal. Yang kedua, i'dadul iman. I'dad, siapkan iman dari sekarang. Bi ziyadati ta'at wal 'amali wa bi ta'at wat taubah. Pak Bu, siapkan iman dari sekarang dengan kita nambah yaitu ketaatan kepada Allah dan banyak bertobat.
Oleh karena itu pas saya ingin tanya, soal ya ini. Bulan apa yang paling Nabi cinta berpuasa? Ayu syahrin ahabbu syuhur lisyam inda. Ya. Bulan yang qalat Aisyah ahabbu syuhur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban summa yasilahu bi Ramadan. Aisyah bilang, bulan yang paling dicintai Nabi paling suka banyak berpuasa di sini. Di bulan Sya'ban. Ya. Lalu disambungkan dengan Ramadan. Bahkan syahrul Sya'ban disebut syahrul Qurra. Disebut oleh apa? Nur Rajab. Syahrul Qurra, bulan para pembaca Quran. Di antara hikmah Nabi banyak puasa, banyak baca Quran, bla 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 bla, adalah pemanasan. Untuk menyiapkan diri siap menghadapi star dengan star yang gagah. Kita lari dari awal dan semakin memacu diri kita. Tidak ada Ramadan yang masih jumpa. Ramadan banyak molok. Ramadan dan seterusnya. Maka masuk i'dadul iman dan taubat. Saya sekarang mulai taubat. Kenapa? Karena masuk Ramadan dengan dosa sedikit lebih baik daripada masuk Ramadan dosa masih. Paham? Karena dosa itu menghalangi hati menghalangi gerak badan. Ad-dunubu tumidul qulub. Karena dosa itu bisa mematikan hati dan hati melemeskan badan. Maka ketika masuk Ramadan sedikit dosa, maka kita akan lebih mudah beribadah. Yang kedua, yang ketiga, i'dadul ilm. Ya. Yang ketiga, menyiapkan ilmu. Nah, masih sisa berapa hari? 10 hari kurang lebih baqiyalana asyatu ayyam. I'dadul ilm, Pak Bu Ikhwan. Masih 10 hari, maka hari-hari ini dibuka kembali lembaran tentang Ramadan di YouTube Ramadan, kajian Ramadan. Ada kajian Ramadan, hadir i'dadul ilm. Sehingga kita bisa masuk Ramadan dengan kekuatan ilmu. Subhanallah. Ada ibu-ibu nangis, Pak. Nangis pagi-pagi. Ya. Ditanya, "Bu, kenapa nangis?" "Enggak puasa." "Loh, kenapa enggak puasa?" "Emang udah batal hari pagi ini?" "Belum." "Terus tadi sahur-sahur?" "Oh, masak dengan suami." "Kok enggak puasa?" "Iya, lupa ngucapin nawaitu shaum Ramadan." Ya, nasiya an yaqula nawaitu shaum Ramadan. Fa dhanna anna batala shaum. Karena ada lagi masalah suami istri mungkin malamnya capek. Ya, pas bangun subuh kadang-kadang di masjid imsak apa? Imsak. Bangun subuh kadang-kadang di masjid imsak. Ya, mas. Nggak ada waktu sahur, mas. Minum aja nggak ketemu. Padahal ada imsak ke ada 10 menit 5 piring masih bisa. Jadi belum lagi berita acara puasanya. Ya Allah, puasanya cuma aku tahu puasa orang awam. Shaumul awam sebagaimana kata Ibnu Qudamah. Shaumul awam tarkul halal. Puasa awam itu hanya ninggalin yang halal saja. Yes, orang minum, yes, orang makan, yes, orang dekati istri. Tiganya. Gak mikun, gak makan, gak dekat istri. Nah, tapi subhanallah ngomongin orang gak, nyaci maki orang gak, ribah jalan, bisnis ribah jalan, dan ya puasanya orang awam hanya ninggalkan yang halal. Ma'asyur muslimin Allah. Ya, maka harus disiapkan ilmu, karena tidak mungkin kita ibadah tanpa ilmu. Ya, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'un lahu. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan ilmu imamnya amal. Ya, maka amal dan juga amal mengikuti ilmu. Ya, maka di sini mungkin hari ini global saja. Tapi secara usul fikih puasa wajib tahu. Fikih nanti apa? Tarawih tahu. Ya, fikih sahur.
Jangan sahur mentang-mentang. Hadisnya sih bagus ya. Gitu. Idza sami'a ahadukum nidah wal ina'u fi yadi ahadikum fala tad'u hatta yaqdi hajatah. Kalau dengan azan tangan air sudah di tangan, maka jangan diletakkan tuh air sampai selesai hajatnya. Maka dia pegang itu gelas dari awal sampai tekonya. Nah, bukan begitu cara. Baik, masuk muslimukumullah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Sebelum masuk Ramadan, i'dadul jism. I'dad al-jasad, al-jism. Menyiapkan jasmani yang sehat. Pak, yang keempat, i'dadul jism. Menyiapkan jasmani yang sehat. Kenapa? Kenapa, Pak? Anna Ramadan was-shaum ibadatul badan. Lihat. Ramadan qiyamul lail wa siyamun nahar. Ramadan malamnya nih lutut berdiri, siangnya perut lapar. Bukankah itu badan? Makanya di dalam bab Ramadan ada bab faman kana minkum maridan. Sopo yang sakit. Sayang tapi kan. Ya. Karena Ramadan itu ibadah fisik, malamnya berdiri tegak, ya, dan siangnya kita lapar dan dahaga, ibadah fisik. Maka siapkan malam kesehatan di sekarang. Makanya kalau ada orang yang nggak biasa beli madu, dia beli madu. Mas nggak biasa beli madu, biasanya mau madu mas. Mas mau Ramadan mas, oh oke. Mas dia jalan pagi lari, mas nggak biasa dapat Ramadan. Cek, apalagi sekarang banyak yang dicek. Gula dikit apa? Darah digulain. Apalagi? Udah diasemin. Apalagi? Macam-macam. Dicek, kronis dan seterusnya. Siapkan jasmani agar masuk Ramadan dalam keadaan sehat. Yang kelima, ada 5 persiapan masuk Ramadan. Pertama apa tadi? Gembira. Yang kedua, menyiapkan iman. Yang ketiga, menyiapkan ilmu. Yang keempat, menyiapkan jasad. Yang kelima, i'dadu apalagi? Apalagi kira-kira disiapkan? Al-khamis, i'dadu mana? Yang kelima, i'dadul mal. Usahakan punya persiapan harta. Saya ingin tanya, budget antum Ramadan tambah apa murah? Ya? Yang nggak bisa cendol. Apalagi Pak? Ya, orang kali bubur kacang. Terus sahur tiap malam pakai ikan asin. Kayak istilahnya. Maka harus i'dadul mal. Semoga Allah masih rezeki antum. Ya, kalau antum hari ini, ini 10 juta persiapan. Ya, bahkan lebih gagah lagi, Pak Bu. Antum tahu judul Nabi paling derma di bulan apa? Karena Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqau Jibril. Para Rasulullah SAW ajwadun nas min rihil mursal. Nabi itu jangan ditanya dermanya, lebih dahsyat lagi dermanya di bulan Ramadan. Dia seperti angin berhembus. Allah. Makanya Pak Bu, bulan Ramadan banyak muda memiliki harta banyak luar biasa. Berapa orang nih? Kamu pernah? Mi'ah masalah. Bilang misalkan 50 atau 100. Antum bisa curi harta pahala mereka semua. Gimana? Para pencuri pahala di bulan Ramadan. Bagaimana? Kata Nabi, man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan buka dan sedang salat. Kana lahu mithlu ajri. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Wa Tirmidzi sanad sahih. Maka dia akan mendapatkan pahala yang puasa tersebut dengan sempurna, tidak mengurangi pahala dia sendiri. Ditransfer. Berbagi di bulan Ramadan, infak. Ya, makanya kalau antum ke Madinah, Pak, Masya Allah. Ya, semoga Allah yang bisa semuanya dimudahkan ke Madinah. Nanti puasa di Masjid Nabawi. Ya, kalau antum masuk ke Masjid Nabawi, masuk gerbang masjid itu direbutin orang, ikut saya. Masuk ke dalam masjid
Cucu di situ buka di dalam dan di luar. Kalau cari nasi di luar, kalau cari roti manis, kurma di dalam. Tidak ada pelosok masjid kecuali penuh dengan bukaan. Dan kita direbutin, ikut saya. Di sana yang punya buka ngerebutin kita, yang di sini yang mau buka ngerebutin buka. Itu musibah. Gila. Di sini orang antri dapetin buka tuh sampai dorong tuh. Di sana Pak rebutan. Masalahnya gini, saya pernah tuh. Jadi dikasih tahu sama teman-teman, kita masuk Masjid Nabawi, masuk pagarnya, ikut saya dari 2 orang tuh Pak. Ikut saya. Waduh, gimana nih ikut saya gitu? Apa caranya? Ikut saya, dilepas. Jadi seakan-akan kita pun punya buka. Subhanallah, segitunya. Ya, maka masyaallah muslimin i'dadul mal, yaitu persiapan harta. Apalagi kalau kita bisa sambil berbagi, jangan bakhil di bulan. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, itu pembahasan kita yang kedua setelah keagungan Ramadan 3 tambah 3. Kemudian apa yang kita perlu siapkan di bulan Ramadan. Terakhir, masyaallah muslimin, ya, yang ingin Anda sampaikan itu amalan-amalan apa saja secara umum yang gagah. Ya, yang pertama tentunya yang paling dahsyat adalah as-shaum, yang paling tinggi. Ya, puasa yang merupakan rukun dan rukun Islam. Maka ini yang paling wajib sempurna. Dan puasa tentunya Pak, subhanallah, sebagaimana Jabir bin Abdullah mengatakan, wa idza sumta faltasum sam'ak wa basarak wa lisanak. Puasa itu laisa siyamu minal akli wasyurb. Ya, puasa itu bukan sekedar makan dan minum, tapi puasa minal lagwi war rafath. Puasa itu juga dari perkara sia-sia. Dan puasa dari rafas. Rafas maknanya 2. 1 jima, yang kedua lisan yang busuk. Lalu kata Nabi, "Fa'idza kana shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab." Kalau kalian lagi puasa, jangan kalian berkata kotor apalagi mencaci memaki. Fa in sabaka ahad. Aku sih gak nyaci Ustaz, tapi orang nyaci duluan. Wa in sabaka ahad falyaqul inni unsa. Katakan punten Mas Anit lagi puasa, tar maghrib awas ya. Ini belum sahih. Pak Bos, saya ingin tanya, hada fi baitika halal atau haram? Halal. Ini di rumah antum halal. Makanan di rumah antum halal. Istri antum halal. Nah, kata para ulama, Ramadan itu ketika puasa yang halal saja haram. Terus yang halal saja. Justru puasa itu mendidik kita, membiasakan ketika itu haram kita tinggalkan. Itu benar. Hadhihi tarbiyat Ramadan. Lama arafna anna hadha haram tarakna. Ya, ketika kita tahu ini haram, kita tinggalkan. Ya, maka kalau yang asalnya saja halal itu jadi haram, apalagi yang aslinya halal. Makanya tadi Pak Bu, puasa itu ada puasa awal, puasa khas, puasa khawasul khawas. Begitu kata Imam Ibnu Qudamah, ya, dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada puasa awal tadi, hanya meninggalkan yang halal, yang haramnya. Maka kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Berapa orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya, sehingga puasanya tidak berdampak, tidak berefek 3 tambah 3. Oke, yang kedua, masyaallah muslimin, puasa orang khusus, orang khusus. Puasa yang meninggalkan yang halal dan yang haram. Riba, memandang wanita yang haram. Puasa dengan goyang dompet. Puasa masih suka musik. Puasa masih liatin cewek yang bukan mahramnya dengan sengaja, menikmati.
Ya puasa, makanya faidah sumta kata Jabir, kalau ente puasa, faltasum sam'ak, maka telinga ente juga puasa. Faltasum sak wa basara, dan mata ente juga puasa. Nah, walisana, dan lisan ente juga puasa. Wala takun halatka fi siyam ka halatika qabla siyam. Jangan sampai keadaan ente lagi puasa sama dengan tidak puasa. Karena puasa itu, Pak, kalau bisa sih kita ganti namanya, saum bukan puasa ya. Karena puasa ini bahasa Hindu. Puasa yang artinya apa? Jadi puasa itu orang Bali tahu puasa. Ya, jadi saum aja. Ya, kita berpuasa, kita bersaum. Ya, oke. Masuk muslimin, ada puasa khusus, khawasul khawas, apa itu? Orang-orang yang berpuasa meninggalkan yang haram, yang halal dan haram, dan hatinya senantiasa nyambung kepada Allah. Ta'alluqul qalbi billah wa hadza shaumul anbiya, kata beliau. Dan ini kebiasaannya biasanya puasanya para nabi. Puasa hatinya pun puasa. Puasa dari lupa kepada Allah. Hatinya senantiasa nyambung dengan Allah. Ini agak susah. Minimal aku yang mana nih? Yang pertama ya. Musa awam. Dan masuk muslimin, ya, ketika puasa, ya, hendaknya kita jangan lupakan sahur ya. Sahur. Sahur ini sunnah. Aku. Sahur ini sunnah. Sahur ini barokah. Aklatu sahur aklatu barokah. Fala tadamu walau anta ju'ataman. Sahur ini sahur yang makan penuh berkah. Jangan tinggalkan walaupun cuma seteguk air. Innallah, sahur itu dapat doa. Bahkan di sepertiga malam terakhir, Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya sholawat berdoa untuk orang-orang yang sedang sahur. Dan sahur di waktu fadilah, di sulsil akhir. Sahur ada di waktu yang paling utama. Dan sahur fasilun bainana wa baina ahli kitab. Dan sahur itu pembeda faslu ma bainana wa baina siyam ahli kitab aklatu sahur. Perbedaan antara kita dan puasa ahli kitab makan sahur. Karena ahli kitab itu mulai puasanya kapan? Pas tidur. Jadi syariat mereka, kalau antum nanti mereka maghrib isya, setelah isya tidur, maka dari tidur itu mereka puasa. Dan itu puasa kita dulu di awal. Sebelum turun ayat, ya, nah tentang waktu wassabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Sampai ayat itu seperti biasa Alkitab. Nanti ada cerita dari panjang. Tapi masuk muslim Allah, maka jangan sahur, ya, semakin mepet subuh itu semakin baik. Tapi jangan sampai apa? Kesubuhan. Usama mengatakan tasahar nama Nabi SAW. Kami pernah sahur bersama Nabi SAW. Lalu ditanya, kam kana baina sahurin Nabi wal fajr? Berapa sih takaran zaman waktu mulai sahur Nabi sampai subuh? Qala qadra 50 ayat. Dari mulai sahur sampai subuh itu kurang lebih orang baca 50 ayat. Berapa menit? Kalau itu banyak ini. Ya, ayo, 20 menit, 15 menit. Ya. Karena hikmah sahur litakwiyati as-shaim min al-akli wasyurb. Karena hikmah puasa itu, sahur itu untuk menguatkan antum berpuasa. Tapi kalau antum sahur jam 1, puasanya dari jam 1. Jam 2 puasanya jam 2. Jam 3 puasanya dari jam 3. Maka semakin mepet, makanya kata Nabi, la yazalu ummati bi khair ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Umatku akan senantiasa di atas kebaikan selama mempercepat buka, dan buka, tidak usah nunggu mata bintang. Wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Terus gimana Ustaz itu pengumuman insaf? Bagaimana itu pengumuman? Jangan diabaikan saja. Jadikan itu sebagai tanda sudah dekat banget, 30 menit, oke, 30 menit. Adapun menentukan imsak yang artinya nahan, imsak itu kan nahan,
nggak boleh lagi makan minum. Maka ini sesuatu yang di zaman itu saya akan bacakan perkataan yaitu Imam Ibnu Hajar. Ya. Almi kata Ibnu Hajar bahwasanya di zaman kami ada orang-orang yang memberikan tanda-tanda sudah mulai berhenti bermakan dan minum dengan memadamkan lampu. Mungkin sekarang Bapak pakai sirine atau pakai speaker lalu melarang makan minum, dan itu termasuk bid'ah yang mungkar kata beliau. Ya Allah, kita tadi sudah tidak susah kita melawan bab yang begitu besar. Ya sudah kita katakan di atas ilmu kita imsak itu bukan berarti larangan untuk menahan dari makan dan minum. Ya, baik, masuk muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara ibadah tentunya tidak asing yaitu qiyamul lail, Allah tarawih. Allah. Tidak ada syariat salat malam berjamaah kecuali Ramadan. Dan di situ pendidikan bagi antum dididik di madrasah Ramadan biasa salat malam. Setelah Ramadan molor dari musim. Iya, pendidikan. Salat malam, bangun sebelum sahur. Ya, maka masyaallah muslimin, cari salat yang khusyuk. Cari salat yang tumakninah. Cari salat yang indah. Karena qiyamul lail man qama ramadhana iman wa ihtisaban. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan iman, penuh dengan keimanan dan berharap pada sisi Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan usahakan bubar bersama imam. Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu ajrun qiyamul lailah. Siapa yang bangun malam sholat tarawih bersama imam sampai bubar selesai, dicatat sholat semalam subuh. Jadi kalau bersama imam, ya sampai imam selesai. Ya, berapa rakaat? Jadi 1. Imamnya berapa? Ya, imamnya 11, yang 11. Imamnya 23. Ya, berapa rakaat Ustaz? Ya, terserah. Yang suami tidak ada batasan tarawih, walaupun utamanya sebagaimana Aisyah bilang, Nabi tidak pernah menambah, maka Rasulullah yasiru fi Ramadan wa fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi tidak pernah nambah di Ramadan dan di luarnya 11 rakaat, tapi kata ulama itu sepengetahuan Aisyah. Namun secara recommended bahwasanya Nabi membolehkan lebih dari itu. Ya lebih makanya di zaman Imam Malik 40 rakaat. Oh, coba sih. Iya. Kira di zaman Umar 23. Walaupun riwayatnya dhaif. Dan itu diamalkan hari ini di 2 tanah suci, Makkah dan Madinah. 23 rakaat. Ya, Allah punya ikhwan, terlepas dari 23, dari 30, dari 11, bagaimana sholat antum khusyuk? Tumakninah. Sebagian mengatakan kalau suratnya panjang, ya sudah sedikit rakaatnya. Kalau suratnya pendek, tidak mengapa, itu banyak rakaatnya. Enggak usah ribut tentang apa banyaknya rakaat, ya, tapi khusyuknya. Kemudian masuk muslimin yaitu qiraatul Quran. Karena dikasih waktu sampai 12:04 ya. Membaca Al-Quran, Syahrul Ramadan wa umumkan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Quran. Ya. Makanya ajib kisah-kisah orang terdahulu. Ya. Rasulullah SAW didatangi Jibril untuk meraja Al-Quran di bulan Ramadan setiap malam. Dan juga para sahabat. Ya, lihat disebutkan di sini, ya, kana al-Aswad yahtimul Quran fi kulli lailatin. Al-Imam Aswad menghatamkan Quran 2 malam sekali. Wa kana Qatadah yahtimu Al-Quran fi 7. Qatadah kebiasaannya 7 hari sekali. Wa idza ja'a Ramadan, kalau masuk Ramadan fi kulli 3 hari sekali. Wa idza ja'a al-'ashr, dan kalau di 10 malam terakhir khatama kulla lailah, menghatamkan setiap Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ya, kemudian yang lebih gagal lagi, Ar-Rabi bercerita, Rabi bin Sulaiman kana Syafi'i, di muridnya yang Imam Syafi'i, kana Syafi'i yakhtimu fi syahr Ramadan 60 khatam. Kayaknya enggak ke pabrik tuh sampai itu. Sampai menghatamkan Ramadan 60 kali. Bayangkan. Dan Ibnu Rajab mengomentari ini semua.
kan siogianya tidak kurang dari 3 hari. Namun karena fadilatul waqt, keutamaan waktu, dan di situ berlomba, maka mereka subhanallah menghatamkan lebih dari 1 hari. Maka masyarakat muslimin ayat Allahu Akbar kumpul. Oleh karena itu tidak ada waktu. The time is the time Ramadan is Quran. Kamu tidak baca kalau Quran isi mushaf? Sekarang ada Android Pak. Baca. Baik. Syafi'i 60 kali. Antum berapa kali? Nolnya gelontor bisa. Iya Pak. Nol. Syafi'i 60 kali. Ente berapa? 6 kali Al-Quran. Masih nawar di surat 3 kali. Jangan sampai nawar. Malas banget. Ya, ayo bismillah. Al-Quran Ramadan ma'al Quran. Kemudian yang selanjutnya yang berapa? Yang ke ya, sebentar. Yang keempat. Naam. Oke, yang kelima. Nah, yaitu bersedekah. Nah, tadi sudah memperbanyak sedekah. Minimal sedekah sama siapa? Antum sendiri, jangan lagi tiap hari wakasih. Bersedekah buat keluarga. Bersedekah untuk masyarakat berbagi. Pak Bu, ya, 1 gelas ini botol, gelas berapa gitu? Kamu ada kas dari air berapa? 1000 ya? Atau 500? Tapi siapa yang gak punya uang 1000 sih? Beli Pak. Lalu nanti ketika antum mau dekat puasa, berapa buka? Berikan orang. Akhir buat buka antum 1. Maka ditransfer. Ustaz gimana? Dia dapat airnya dari si A, dapat korma, ada korma nih. Dapat korma dari si B, dapat nasi dari si C. Itu pahalanya dibagi-bagi atau gimana? Nah, kata Allah dibagi-bagi semua sempurna. Semua sempurna. Yang ngasih air sempurna, yang ngasih korma sempurna. Makanya maaf ya, kami di Riyadhus Shalihin pesantren. Alhamdulillah. Kurang lebih sekarang 1000 santri. Ya. Yang pada mau nyuri harta dari apa? Pahala mereka zakat. Dan kami pun punya program Pak Bu, Ikhwan. Mungkin bisa contoh program itu. Kita punya program yaitu di pinggir jalan setiap hari. Menjelang buka untuk para tukang ojek dan seterusnya, ya. Masya Allah. Senang juga di situ ada dakwah. Juga program ke masyarakat. Maka muslimin bersedekah. Nah, semoga kita bisa berbagi dengan Allah. Yang selanjutnya, yang kelima, berdoa. Masya Allah. Ramadan syahrul doa. Pak mau apa Pak? Mau apa? Aji mumpung. Subhanallah, aji. Ayat doa wasat ayat Ramadan. Ayat doa ada di tengah-tengah ayat Ramadan. 183 ayat Ramadan, 84 ayat Ramadan, 85 ayat Ramadan, 87 ayat, 86 ayat doa, 87 ayat Ramadan. Kan? Ya. Sekali lagi, ayat Ramadan ada 5, 83, 84, 85, 87, 86 ayat doa. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi 'anni. Teruskan. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Bila hambaku bertanya kepadaku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa. Ajib kata ulama, ayat doa ada di tengah Ramadan. Maka subhanallah, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli muslim fi kulli yawmin wa lailah. Bagi seorang muslim di setiap siang dan malamnya dakwatun mustajabah. Di bulan Ramadan siang dan malamnya doa mustajab. Apalagi lagi puasa. Di antara doa yang mustajab dakwatus shaim, doa yang sedang ya. Yang selanjutnya, amal selanjutnya
Yaitu sahur sudah ya. Yang selanjutnya juga menjaga dari maksiat sudah. Tadi kaidahnya yang halal aja halal, apalagi ya halal. Lihat istri halal tidak? Baik, lihat istri orang. Lanjut yang selanjutnya ikhwan i'tikaf. Ayo, dischedulekan dari sekarang, Pak. Rugi Anda kalau tidak i'tikaf, walaupun tidak wajib. Tapi Nabi tidak pernah tinggalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu min amin asran. Setiap tahun di bulan Ramadan Nabi i'tikaf 10 hari. Kemudian fa'taqafa 20 fil amin alladhi qubida. Bahkan Nabi i'tikaf 20 hari di tahun beliau wafat. Ya, dan beliau ya'taqifu hatta yatawaffahullah. Beliau i'tikaf sampai beliau wafat. Bahkan subhanallah setelah wafatnya dilanjutkan sama sahabat dan istri-istrinya. Tsumma i'takafa ba'dahu azwajuhu wa ashab min ba'd. Tahu seperti istri-istri juga i'tikaf. Makanya i'tikaf bukan untuk lagi. Apa i'tikaf? I'tikaf adalah uquful abdi fil masjid di ajli ibadah. Bersahajanya seseorang di masjid untuk ibadah. Dan i'tikafnya pakai asrat ayam. Kapan masuknya? Tanggal 20, malam 21 tenggelam sudah masuk masjid. Dan kedua yang sahih jumhur ulama yaitu ketika malam takbir. Ketika sedang isbat besok Ramadan, Syawal selesai. Sebagai mendapatkan subuh. Maka masuk i'tikaf. Isi dulu Pak Bu. Di zaman sebelum ada syariat i'tikaf, Nabi ngapain? Nabi tahannus, namanya tapak di Gua Hira. Nabi itu tapak, masih itu syariat Ibrahim, tapak di Gua Hira. Ketika ada syariat i'tikaf dihapus syariat tahannus itu, dirubah jadi i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara amalannya bersungguh-sungguh mencari al-ijtihad fi idraki Ramadan, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Ya, kata Nabi, intabisuha, cari fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Cari fil witri minal ashril awakhir, khususnya di malam ganjilnya. Tapi tidak mesti harus malam ganjil. Dan terakhir, barangkali antum masih sebelum terakhir, yaitu membayar zakat fitri. Membayar zakat fitri. Dan terakhir, bagi yang mampu tentunya umrah di bulan Ramadan. Karena kata Nabi, ya Ummu Sulaim, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama. Barakallahu fikum. Itu barangkali bisa siapkan sampaikan di ikhwah. Ya. Semoga ini sebagai motivasi saya. Karena kalau fikih rinci, ya, ada 2 pembahasan, fikih Ramadan, ada fikih siang. Kalau tadi namanya fikih Ramadan, yang ini fikih siang, belum fikih siang. Dari mulai ya kapan masuk Ramadan, kapan akhir Ramadan, gimana puasa, gimana sahur, gimana buka dan seterusnya. Itu bukan apa yang batalkan puasa dan seterusnya, ini tidak sempat kita bahas karena punya keterbatasan waktu kita. Barakallahu fiik. Nah, 3 tambah 3. Siapa yang bisa nyebutkan 3 di sini? Cepat. Nyontek tuh boleh. Hah? Mudha'afatul wujud. Ayo terus. Ghufranul dzunub. Terus. Raf'ul darajat. Terus cukup 3 itu. Ini kehabisan pertanyaan. Hah? Oke. 3 di akhirat. Syafaat, masya Allah. Allah itkun minan nar. Dukhulul jannah. Allah, masya Allah. Ya. Barakallahu. Nah, ma'asyiral muslimin. Ya, kemudian apa yang kira-kira perlu kita siapkan? Siapa yang nyebutkan 3 saja tuh? Hati senang. Terus itu nomor 1. Ayo, yang pertama al-farah wa ihdarul azam wa doa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini nyambung jawaban itu.
Oke, i'dadul jism. Ayo menyiapkan jasmani. Apa lagi? I'dadul ma. Oh, disebutkan bolak-balik. Betul. Ada yang lain sisanya? Yang pertama menyiapkan hati senang. 6. Kedua siapkan imam. Ketiga siapkan ilmu. 4 siapkan jasmani yang dia. Oh, soal di bawah dia. Oke. Barakallahu fiik. Masuk muslimin. Siapa yang bisa menentukan ya tingkatan darajatus shaim, tingkatan orang yang puasa? Nah. Awam, khusus. Oke, awam, oke. Shaumul awam. Shaumul awam. Ayo, shaumul awam hanya dengerin yang halal saja. Yang haram jangan. Oke, shaumul khusus. Halal dan haram. Baik, shaumul khusus. Nah, dan biasanya puasa jalan. Puasa Nabi. Nah, para nabi masuk tadi. Terakhir, siapa yang bisa menyebutkan 5 macam ibadah saja di antara 11 yang kita sebutkan? Nah. Baik, alhamdulillah ya. Nanti lulus nih antum ya. Langsung selesai urusan Cimanu. Hei. Pertanyaan di luar tema nanti sebentar. Ustaz, ya dulu aku sering tinggalkan puasa. Ya, Anda mau potong lupa jumlahnya. Nah, kalau dulunya kafir gak pasti puasa sekarang. Dulunya kafir apa muslim? Muslim menyerupai kafir. Nah, maka kalau dulunya muslim gak ada istilah ente punya utang gak dibayar, wajib bayar. Selama ente balik. Terus gimana Ustaz lupa? Diperkirakan kuat Ustaz. Terus gimana? Ya bayar. Katakan 10 tahun ya bayar itu selama 10 tahun. Ya bayar. Sampai nanti deklaim antum mau mati itu diwasiatkan bapak masih sisa 5 tahun. Maka 5 tahunnya dibayarin fidyah sama anak-anak. Paham tidak? Jadi selama antum masih punya hutang bayar. Berapa? Ya diperkirakan kuatnya berapa? Bayar. Kalau dan ditulis kalau banyak ditulis 5 tahun 10 tahun ditulis. Lalu wasiat. Ketika berjalan wafat antum kabarkan aku masih punya hutang sekian. Kalau aku keburu wafat maka nanti ahli warisnya yang membayarkan hutang. Ustaz bangun tidur setelah mendengar azan masih boleh minum? Lah. Ya. Karena batasan itu dengan dikumandangkan azan atau dengan pajak. Dan kita susah sekarang kecuali dengan itu waktu yang telah ditentukan. Ya, dengan waktu yang berjalan sekarang. Ada jam dari sini jam. Di sini ajab al-fajr. Nah, tidak boleh. Kecuali kalau antum pas bangun tadi ada pengumuman insaf nama seperti itu. Ya, itu yang di masjidnya harus insaf sebetulnya. Ya, karena Ustaz, bolehkah wanita melaksanakan sholat tarawih di rumahnya saja? Gimana tuh? Jawabannya bukan boleh. Itu yang utama. Sholat wajib saja wanita utamanya di rumah. Apalagi sholat. La tamna'u imam Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahum. Jangan dilarang wanita datang ke masjid tapi rumahnya lebih. Dan itu tidak terkhusus hanya sholat sehari-hari, setiap waktu termasuk tarawih. Jadi justru wanita utamanya sholat di rumah, hatta tarawih. Ya, lebih utama di rumah. Ustaz, mohon nasihatnya bagi para imam yang selalu membanyakan bacaan surah-surah dalam mengingat sudah dekatnya memasuki bulan suci Ramadan.
Nasihat bagi imam yang selalu memanjangkan bacaan. Oke. Nah, maka di sini bagi para imam, ya tentunya apa tanun anta ya Mu'ad, begitu katanya. Apakah ente penebar fitnah wahai Mu'ad? Ya, ketika dilaporkan yaitu Mu'ad membaca surat terlalu panjang. Di belakangnya ada anak kecil, ada yang sakit, ada yang serentak, maka dikadar. Namun masalahnya, kalau komplain yang ada di sini, karena biasanya cuma Alif Lam Mim Allahu Akbar, Yasin Allahu Akbar, pendek-pendeknya naudzubillah gitu. Lalu baca misalkan Al-Ikhlas, Az-Zalzalah dianggap panjang, ini musibah. Ya. Oke lah, iman kita tidak seperti mereka. Utsman bin Affan pernah melakukan 1 rakaat khatam. Kebayang nggak? Gak usah dibayangin, susah. Karena antum panjang dikit aja dah komplain. Iya. Masya Allah, para sahabat sebagian di zaman Nabi SAW, Rasulullah pernah sholat, Ibnu Mas'ud di belakang, mulai Al-Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud paling pertengahan Baqarah dia selesai. Ternyata lewat. Paling akhir Baqarah deh. Ternyata lewat lagi. Ali Imran, pertengahan Ali Imran. Dan sampai An-Nisa. Sallallahu alaihi wasallam. Pendek ya? Banget. Subhanallah, masuk muslimin. Maka tentunya sajdidu wa qarib di tengah-tengah kita. Enggak juga terlalu pendek banget. Ramadan, Masya Allah. Ya. Nah, di Masjid Nabawi, di Masjid Haram 1 malam 1 juz lebih. Bahkan di sana sholatnya 2 rakaat, 23 rakaat. Panjang. Ya. Masuk muslimin rahimahullah. Maka di sini ya kita perlu bagi imam tentunya dicek ya, dimusyawarahkan berapa sih kadarnya ya yang pantas untuk jamaah semuanya mampu. Kalau di pesantren dia disoalin 1 juz, di 2 masjid 1 juz ya, 1 hari 1 rakaat 1 lembar. Tapi di SMP setengah juz, 1 rakaat setengah halaman, setengah lembar ya. Namun tentunya itu kan di pesantren. Ya, kalau antum mampu kan, kalau enggak ya sudah, ya sesuai kemampuan kita. Nah. Ustaz, apakah di ayat-ayat suci Al-Quran ada ayat tertentu yang dibaca selalu diamalkan? Contohnya di surat Yusuf untuk mengikat kaum Hawa. Dan nah, kita katakan ada ayat-ayat khusus kalau penentuan itu dari Rasul. Contoh Al-Kahfi malam Jumat. Dan ini sunnah, yang sahih sunnah. Tetap jalankan sunnah. Apalagi? Ya, Al-Insan, kemudian As-Sajdah itu di subuh salat sunnah. Yang hari Jumat. Apalagi? Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas sebelum tidur. Ucap. Itu jampe sebelum tidur. Lakukan 3 kali. Ayat kursi pagi sore terjaga dari iblis dan setan siang dan malam. Dan seterusnya ada. Namun siapa yang menentukan keutamaan itu? Allah dan Rasul. Bukan sodja bersod ngarang sod. Ngarang. Semua orang ada ayat 1000 dinar. Ada ustaz ceramah di TV ayat 1000 dinar. Ya. Apa yang dibaca? Oh, dibaca berulang-ulang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqil 1000 kali. Ya. Nah, itu termasuk di sini. Orang ini saya tahu nih, karena kita di Banten kan. Ayat paling laku itu kalau Yusuf bin Abi abad ini itu ada syarat itu buat nyari cewek. Untuk agar tebak wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harama. Kok pengalaman Ustaz ya dulu lah Mas. Anak pernah mengamalkan ayat ini di hutan. Wallahi. Dulu sebelum kita kenal sunnah. Amalkan ayat itu qala Yusuf wa abihi abati ini awaitu ada syarra bisa jadi dan seterusnya sampai di hutan sampai pagi. Allah dapat istri 4 sekarang. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah abadan. Nah,
Karena di Banten sebelah sana belum dikatakan santri kalau lulus masih dalam PKM. Belum dikatakan santri kalau kalau megang setrum masih kesepuh. Mempan dibacok itu belum santri. Naudzubillah itulah ya perusak agama dengan dari agama. Naudzubillah ya. Baik, ayo ikhwah. Apa yang harus Anda lakukan terkait poligami yang tidak adil? Ini apa kayaknya? Ya, yang tidak adil maka harus adil. Itu aja. Terus gimana? Ya anti mudahkan suami adil. Kalau sudah terjadi. Yang tidak adil wajib adil. Gimana caranya? Ya anti akhwat mudahkan suami untuk adil. Kalau sudah terjadi. Adil itu apa sih? Adil itu pertama malam, ya, kecuali dengan keridhaan. Mabit, semalam, 2 malam gitu. Ini mulai belajar ya. Enak. Adil yang paling tinggi malam, tidak boleh tidak ada. Yang kedua nafkah. Hanya saja untuk nafkah fluktuatif sesuai dengan hajat. Ini anak 5, ini gak punya anak, ya beda. Yang paling tinggi malam. Ya, maka ya alhamdulillah. Dan wallahi kita punya kaidah bahwa syariat Allah tidak ada kedzaliman tidak. Pasti. Dan dua sunnatullah yang tidak mungkin tidak. Satu. Dua sunnatullah yang tidak mungkin tidak. Satu. Laki-laki pengen lebih punya 2 istri, lebih dari 1 istri, benar nggak? Jujur nggak? Bukan nggak mau, bukan nggak mampu, pecut. Satu, laki-laki nggak ada, dan memang secara fisik Allah siapkan buat 4. Satu nggak cukup. Belum lagi ada masa-masa istri, ada haidnya, ada nifas. Belum lagi ya Allah Pak, umur 60 tahun masih gagal laki-laki. Cewek. Nah, ya, maka masuk muslimin satu sisi. Yang ini ada hajat di sini. Di satu sisi wanita punya cemburu, sunatullah. Kalau tidak punya cemburu muslim, maka dibuat indahlah. Yang ini semangat, ya, dimudahkan. Yang ini cemburu, dijadikan kecemburuan itu sebuah, ya subhanallah, tambahan keindahan poligami. Aisyah pun cemburu, yang lain cemburu, tapi cemburu yang tidak menghalangi dia melakukan yaitu syariat yang sangat mulia. Maka masyaallah muslimin, istri-istri yang dipoligami dengan benar, ketika ditanya mana yang lebih indah, dipoligami atau tidak? Dipoligami ini. Harusnya ngurusin suami tiap hari, alhamdulillah 4 hari sekali. Masya Allah ya. Memang susah bab poligami ini. Ya, susah diamal. Walaupun sangat mudah sekali ya teorinya. Nah, maka solusinya gimana ya? Poligami tidak adil, dukung untuk adil. Kalau sudah terjadi. Pahala bagi laki-laki, surga bagi wallahu a'lam. Sallallahu Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tinggal 8 menit menuju adzan. Wassallallahu wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah materi kajian pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Udian Rahman ini karena itu bagi bapak-bapak sekalian, teman ibu sekalian, persingkat waktu kita akan mempersiapkan waktu sholat zuhur bagi antum atau antumnya yang datang bagi ikhwan di sebelah kanan masjid.